Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Aziz Zaifani, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Jatilabat 04, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Pendahuluan, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah untuk bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari aksi nyata budaya positif ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun di lingkungan masyarakat agar terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Adapun materi budaya positif yang akan dipaparkan: 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Berikut adalah video diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, wasyukurillah, yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Jatilabat 04, yang kami hormati narasumber diseminasi budaya positif, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Jatilabat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian atau pemaparan materi. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan acara dapat berjalan dengan lancar. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Nur Hayati SPD. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jatilabat 04, tak lupa mari
marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan tugas dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yang mulia nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah suatu bentuk dukungan kepada rekan kita Mas Rehan dalam serangkaian pelaksanaan kegiatan CGP beliau di angkatan 9. Alhamdulillah di SD Negeri Jatinangor 4, saya sangat bersyukur sekali, saya sangat bangga atas kerjasamanya yang baik dan kerukunan yang luar biasa. Untuk yang lain, monggo saya tidak akan menghalangi dan tidak akan menutup karir panjenengan. Monggo barangkali ada yang berminat lagi untuk mendaftar CGP di angkatan berikutnya, saya siap mendukung. Tidak hanya masyarakat saja ini, pelaksanaan ini, untuk teman-teman yang lain juga saya harus mendukung. Mau masalah kantornya didukung, ya Allah, nanti dipikirnya pilih kasih. Saya tidak ingin seperti itu. Mudah-mudahan acara ini walaupun tetap harus benar-benar dilaksanakan ya Mas Rehan, karena juga ada laporan baik video maupun foto dokumentasi, sehingga saya melaksanakannya. Mas Rehan kemarin konsultasi, ya begini-begini Mas, siap Bu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kiranya dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian atau pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Rehan Haji Sepani SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan sendiri. Nah, pada materi hari ini saya akan memaparkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi, ada pertanyaan tematik. Menurut Bapak Ibu, nanti dijawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Untuk pertanyaan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Itu nanti akan berkaitan dengan apa yang akan saya paparkan. Dan yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma yang pertama, kegiatan kepala tangan. Coba nanti Bapak Ibu itu ada A, D, A dan B. Itu diibaratkan Anda dan teman Anda. Ya. Sobeklah tarik kertas kecil. Itu di angan-angan saja ya Ibu.
Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau suatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kita mau makan, kita sudah menulis apa benda yang paling berharga untuk kita. Terus kita tinggal kita kepal sekuat-kuatnya. Dan yang B itu teman Anda yang akan mencoba dengan sekuat tenaga juga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda yang ada di genggaman Anda dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah Anda akan dengan mudahnya melepaskan kepala Anda dan memberikan apa yang sudah Anda genggam itu? Atau sebaliknya, menurut Bapak Ibu seperti apa? Monggo Pak Bayu. Kalau saya mungkin akan mempertahankan sekuat mungkin, tapi apabila teman bisa membujuk dengan penawaran yang lebih baik, boleh. Jadi seperti itu, mungkin iya betul sekali. Ada betul. Tapi untuk pernyataan yang pertama, ya yang pasti kita akan mempertahankan dengan sebuah tenaga apa yang sudah kita miliki, apalagi itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga seperti kata Pak Bayu, kalau ada penawaran yang menggiurkan ya Mas Bayu, ya apa boleh buat lah, bisa ditukar ya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu beranggapan seperti itu. Saya juga seperti itu dalam kelas, bahwa anak-anak di dalam kelas itu ya saya yang mengontrol. Apapun harus nurut sama gurunya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin ya disamalah seperti kita di kelas. Kita sebagai orang yang lebih dewasa dari anak-anak kita ya sering memaksa. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Perubahan pada stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Nah, dari stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Tapi dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu beda ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon, kita menganggap perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Tapi dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apapun perilaku itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Dengan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Nah, sebenarnya apa sih makna disiplin itu? Ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin positif itu seperti apa sih? Dalam budaya kita,
makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Nah, dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun dengan sendirinya, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri apa saja sih? Nah, sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak itu sudah dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sekalian juga sudah ngerti dan sudah memahami apa itu profil pelajar Pancasila seperti yang diinginkan dalam pendidikan kita saat ini. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang ketiga berkebinekaan global. Dan yang kelima bergotong royong dan juga kreatif. Nah, jadi apa itu sih budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk materi berikutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan juga penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu motivasi eksternal, terus ada eksternal juga, dan yang 3 ada motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu motivasi dalam perjalanannya menuju disiplin positif. Ya. Yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita biasanya menerapkan kepada anak-anak juga seperti itu. Ketika kita membuat suatu peraturan, ya, terus anak-anak juga kita paksa, sebenarnya kita paksa untuk menaati peraturan tersebut. Dan kadang motivasinya itu kan beda-beda juga. Seperti yang tadi, untuk yang pertama, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh saja peraturan yang sudah umum, tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, mungkin anak-anak belum bisa menyadari apa itu motivasinya. Yang jelas mereka yang berpikir motivasinya itu ya dari eksternal itu sendiri. Apa yang akan terjadi jika saya itu sampai telat? Ya, yang jelas itu ada hukumannya dari sekolah. Nah, sekarang perbedaannya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya, kalau hukuman itu cenderung menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Terus kemudian ada murid menjadi rendah diri dan juga
menciptakan ketidaknyamanan untuk murid itu sendiri. Kalau konsekuensi penguatan jangka pendek, kemudian ada perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, terus murid menghormati peraturan, dan yang keempat ada kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan yang terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, sebenarnya yang untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang lebih kuat yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, berikut adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pada pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya adalah rasa empatiku besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus ada saya menghargai, nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan yang terakhir, terima kasih untuk nilai kebajikan adalah rasa tanggung jawabmu. Situasinya ada pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, tugas berbeda, hukuman dan konsekuensi. Nah, menurut Bapak Ibu, di situ ada tindakan guru, ya beberapa tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, itu nanti masuknya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, itu adalah hukuman atau konsekuensi dari apa yang sudah murid langgar. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita save dulu ya jawabannya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar berjoget. Nah, dari jawaban-jawaban yang sudah Bapak Ibu jawab, kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat itu adalah sebuah hukuman. Yang kedua, lari keliling lapangan itu juga merupakan hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret merupakan sebuah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis juga merupakan konsekuensi.
murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah adalah hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu merupakan sebuah konsekuensi. Betul semua tadi jawabannya Bapak Ibu? Salah satu yang terakhir ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket itu merupakan konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Yang berikutnya, materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, pertanyaan materi ini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira menurut Bapak Ibu itu apa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang itu supaya apa sih? Menjaga keselamatan. Coba menurut Bu Yuni. Ya, dari pertanyaan yang pertama, coba saya menjawab. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu tujuannya untuk pengendara itu sendiri ya, untuk keselamatan pada saat kita berkendara. Apabila tidak ada peraturan, mungkin banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan fatal ya, sampai dengan mungkin kehilangan nyawa. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih untuk pendapatnya. Jadi betul, mungkin ini yang nanti akan kita bahas yaitu tentang keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas saja? Apa sih bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sendiri? Jadi untuk pertanyaan pemateri pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Tadi sudah dijawab oleh Bu Yuni, yang betul sekali seperti itu. Dan yang jelas, sebenarnya tanpa aturan itu pun, sebenarnya kita harus punya keyakinan dalam diri kita bahwa tanpa aturan seperti itu pun, ketika kita mengendarai motor, kita punya keyakinan kalau kita pakai helm itu akan lebih selamat daripada yang tidak memakai helm. Untuk pertanyaan pemateri kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, monggo Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan pemateri nomor 2. Kira-kira apa Pak? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Monggo Bu Dahlia. Terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu yang pertama, satu, kesadaran diri. Yang kedua, itu merupakan suatu kebiasaan yang harus ditumbuhkan dalam diri kita untuk menjaga kesehatan dan menjaga diri kita itu dari lingkungan yang mungkin penuh dengan radikal bebas saat ini. Menurut saya cuma 2 itu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi sudah terjawab oleh Bu Dahlia. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan motivasi intrinsik yang ada dalam pertanyaan materi itu kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, keyakinan itu lebih kuat sebenarnya untuk menggerakkan seseorang itu untuk mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Nah, berikutnya yang keyakinan kelas yang kita akan bahas adalah keyakinan kelas itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersingkat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, di sini ada diagramnya. Ya, yang pertama adalah peraturan kelas. Di dalam peraturan kelas itu kita akan berubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang positif, ya, di lingkungan sekolah tentunya. Dan yang lebih besar lagi, itu semua akan menjadi budaya positif. Nah, ada sebuah peraturan, kita biasanya, saya juga seperti itulah.
di dalam kelas kita itu punya peraturan-peraturan kelas yang harus yang sudah disepakati oleh guru dan juga muridnya. Salah satunya ya ada di situ. Yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya apa? Ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya berubah menjadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu menjadi sebuah tanggung jawab. Ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain itu berubah menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Berikutnya ada dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Itu keyakinan kelasnya berubah menjadi menghormati orang lain dan juga bersabar. Menggunakan masker itu keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor itu keselamatan dan keamanan. Nah, ini dokumentasi putusan keyakinan kelas. Tapi mohon maaf belum tak tempel, sudah jadi tapi belum tak tempel. Ya, yang pertama siap murid melakukan keyakinan kelas di kertas sticky note, terus kemudian menempelkan, dibacakan, terus menyimpulkan. Nah, tentang keyakinan kelas walaupun sudah terbentuk keyakinan kelas dan sudah dilaksanakan, namun guru harus tetap mengevaluasi agar kenyamanan bisa dimiliki semua murid. Rencana perbaikannya nantinya akan melakukan evaluasi secara berkala tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat dan saling mengingatkan jika ada yang melanggar keyakinan kelas. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas menurut Dr. William Glasser dalam Soy Story. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Nah, 5 kebutuhan dasar itu, yang pertama tadi ada bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang, yang ketiga ada penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah, menurut Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Menurut Bapak Ibu, itu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh sang anak itu apa? Kesenangan atau ya kembali ke 5 kebutuhan dasar ini. Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Menurut Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama itu kebutuhan akan apa, Bapak Ibu? Kesenangan atau kebebasan, Bapak Ibu? Iya betul, betul. Itu adalah kebutuhan tentang kebebasan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, iya betul. Itu kasih sayang ya. Betul. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa, Bapak? Tentang apa? Kesenangan. Ya. Dan yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa kira-kira, Bu? Itu juga merupakan
Nah, berikutnya tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru itu ada. Yang pertama ada guru sebagai penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Kita bisa lihat dalam tabel ya. Itu ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, dan kontrol dirinya. Kita nanti ada di dalamnya mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, ataupun kita sebagai manajer. Motivasinya guru berbuat. Yang penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti, atau menyindir. Yang kedua, pembuat rasa bersalahnya berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini. Berikutnya ada ibu kecewa sama kamu, harusnya seperti ini. Kalau kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kalau kita sebagai pemantau menghitung dan mengukur, dan kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika anak berbuat salah ya kita ajukan pertanyaan, kenapa sih kamu melakukan ini? Tidak serta-merta kalau kita sebagai hukum itu ya langsung menghardik, kamu salah, seperti itu. Kalau membuat rasa bersalah ya berceramah dan mengatakan seharusnya apa yang harus kalian lakukan ketika melakukan kesalahan itu seperti apa. Motivasi yang kedua guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jelas berbeda antara penghukum, pembuat rasa bersalah untuk teman pemantau dan juga manajer. Kalau pembuat rasa bersalah akan menjadi kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kalau kita sebagai teman, ayolah melakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Terus kalau kita sebagai pemantau, kita tanyakan apa peraturannya. Kalau kita sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan untuk hasilnya, biasanya kalau kita sebagai penghukum, sebagai penghukum, hasilnya itu memberontak, menyalahkan orang lain dan cenderung akan berbohong. Dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan juga berbohong. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, itu akan membuat anak menjadi ketergantungan terhadap kita, karena sudah nyaman ketika kita memposisikan diri sebagai teman itu dengan anak, akan ya ketergantungan, anak akan lebih ini menganggap kita teman lah, mungkin posisinya sama. Kita sebagai pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi, dan kita sebagai manajer akan menguatkan pribadi. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Lah gurunya apa sih? Senangnya ganti top. Ya, iya. Ketika melakukan kesalahan langsung dihadik dan dimarah-marahin. Tapi ketika menjadi pembuat rasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Jika kita memposisikan diri sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Karena sudah menganggap bapak ibu gurunya sebagai teman. Ya. Kalau kita sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas, dan yang terakhir manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, pada posisi penghukum, murid akan berkata, contoh-contohnya itu ya, biarkan saja, nanti juga marah-marah. Ketika anak kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum, ketika anak melakukan kesalahan dan kita sering langsung saja memarahi dan menghardik kadang dengan nada yang tinggi, dan itu tidak munafik, sering kita lakukan ketika anak sering melakukan kesalahan yang sama. Ya, biasanya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah. Ketika kesalahan lagi itu diulang, ya anak udah tahu, pasti ya
lah paling digandami tolong. Dan yang kedua, kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Sebagai pemantau, beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Tetapi kita sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dampaknya kepada murid apa sih? Ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, dampaknya adalah mengulangi kesalahan. Ya karena tadi kita hanya marah-marah saja tanpa ada solusi, tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada anak. Kenapa sih kalian itu melakukan kesalahan? Ya, dampaknya murid akan mengulangi kesalahan yang sama terus. Dampak yang akan diperoleh murid ketika kita memposisikan diri menjadi pembuat rasa bersalah yaitu merasa rendah diri. Untuk yang posisi sebagai teman, dampaknya adalah lemah, tidak mandiri dan bergantung pada gurunya sendiri. Kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau kita sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, menurut Bapak Ibu, dalam posisi kontrol ini yang paling baik itu yang mana Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana? Kita sebagai manajer. Nah, materi berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen tahun 2004. Nah, ciri-cirinya yang pertama ada bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, berikut adalah segitiga restitusi yang saya maksudkan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ketika anak punya kesalahan, jangan langsung dimarahi lah. Setidaknya seperti itu. Kita tanya dulu, kenapa sih kamu melakukan kesalahan itu? Alasannya apa? Atau kita bisa dengan menggunakan kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang menstabilkan kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Terus apa yang sudah dilanggar? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh video penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog antara guru atau orang tua dengan siswa atau anak untuk memperoleh informasi secara jujur, percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun langkah penerapan segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Penjelasan tentang menstabilkan identitas. Indikatornya adalah mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses.
Kesalahan adalah suatu proses dari pembelajaran. Penjelasan dari validasi tindakan yang salah, indikatornya mampu mengaitkan tindakan yang salah dengan keyakinan yang sudah pernah dibuat bersama-sama. Penjelasan tentang menanyakan keyakinan, indikatornya adalah mampu mengaitkan tindakan yang salah dengan keyakinan yang sudah pernah dibuat bersama-sama. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Ketika jam istirahat, Pak Raihan mendapat laporan dari Alfian bahwa Raffi, siswa kelas 4, membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Kasus 2, ketika jam masuk sekolah, Pak Raihan mendapatkan siswanya yaitu Pras terlambat masuk ke kelas. Mari kita saksikan video berikut ini. Pak Guru mau konfirmasi, jadi Mas Alfian pada saat istirahat lapor sama Pak Guru. Bahwasannya Mas Alfian itu melihat Mas Raffi membuang sampah itu. Apakah betul seperti itu? Iya betul Pak. Sudah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak Guru juga pernah melakukan hal yang sama seperti Mas Raffi membuang sampah sembarangan pada saat sekolah sama. Tapi Pak Guru mau tanya, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan itu merupakan hal yang baik atau bukan? Terus apa sih alasannya kamu melakukan hal seperti itu? Buruk Pak. Alasannya saya malas pada keluar untuk membuang sampah tersebut. Oh jadi gitu alasannya. Apakah Mas Raffi ingat dengan keyakinan kelas kita? Ingat Pak. Oke, kalau kamu ingat dengan keyakinan kelas kita, kira-kira keyakinan kelas kita yang mana yang sudah kamu langgar hari ini? Membuang sampah tidak pada tempat. Terus harusnya bagaimana? Membuang sampah pada tempat. Nah, betul sekali. Lantas, apakah Mas Raffi bersedia untuk memperbaiki kesalahan Mas Raffi tersebut? Terus dengan cara apa? Dengan cara membuang sampah atau tempat. Kemudian, apalagi tindakan yang akan Mas Raffi lakukan? Mengambil sampah di lingkungan sekolah. Betul sekali. Ya, jadi ini ya. Kita itu harus menjaga kebersihan lingkungan kita, terutama kelas kita juga dengan cara membuang sampah pada tempatnya, terus kemudian mengambil sampah yang ada di sekitar sekolah kita. Ya. Terus ucapkan terima kasih, Mas Raffi sudah mau mengakui kesalahannya dan sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Untuk kedepannya jangan sampai diulangi lagi ya. Kamu harus lebih bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Bisa ya? Baik, silahkan kembali ke telepon. Jam 7.15 menit Pak. Ya Pak, saya terlambat. Sudah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak Guru juga pernah melakukan hal yang sama telat pada saat sekolah dulu. Lalu Pak Guru mau tanya, apa yang sudah Mas Pras lakukan yaitu dengan terlambat sekolah? Itu termasuk hal yang baik atau belum? Terus apa sih alasan kamu kenapa sampai terlambat di sekolah? Suruh Pak, alasannya semalam saya bekerja Pak, main HP. Jadi ketika pagi saya masih merasa ngantuk dan susah untuk dibangunkan. Oh, jadi gitu. Terus apakah Mas Pras ingat tidak dengan keyakinan Pras itu? Ingat Pak, Nah, kemudian kalau kamu sudah ingat, apa sih keyakinan kelas kita yang sudah dilanggar hari ini? tidak terlambat masuk ke sekolah. Betul. Seharusnya seperti apa? Datang tepat waktu Pak. Betul sekali. Terus Mas Pras bersedia untuk memperbaiki kesalahan atau tidak? Kemudian dengan cara apa? Bersedia Pak, dengan cara minta maaf kepada guru dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Kemudian apa lagi tindakannya yang akan Mas Pras lakukan? Saya akan menjadi penanggung jawab kelas terkait kehadiran teman-teman yang lain. Saya akan datang ke sekolah sebelum mereka hadir ke sekolah. Nah, baik, betul sekali. Jadi kita harus bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Terima kasih Mas Raffi sudah mau memperbaiki kesalahan, sudah mau mengakui kesalahan. Untuk kedepannya jangan sampai diulangi lagi ya. Kamu harus lebih bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Oke, silakan kembali ke tempat itu. Terima kasih. Salam guru penggerak.
Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu contoh penerapan resepsi yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya. Nah, untuk yang terakhir yaitu refleksi dan tindak lanjutnya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Apa yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi khususnya mengenal magnetisme dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran omong seperti apa yang saya lakukan selama mengikuti kegiatan ini. Dan yang keempat, saya akan menjadi omong yang seperti apa setelah kegiatan ini. Nah, terima kasih sudah dalam sesi yang terakhir sudah penutup ya, sudah selesai untuk pemaparan diseminasi budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf setulus-tulusnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bapak Rehan Ajisemani. Mudah-mudahan pemaparan tersebut dapat membuat kita jadikan ya termotivasi untuk mengikuti jejak dari Bapak Rehan. Terima kasih saya sampaikan. Saya sebagai penata acara mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.